Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ketemu lagi bersama saya dalam kajian hikmah jalan menuju ma'rifatullah. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk dalam tema mahabbah atau cinta. Nah, saya sangat suka sekali pembahasan tentang mahabbah ini karena saya sendiri pernah menulis novel yang berjudul Meniti Tangga Mahabbah. Nah, kalau kawan-kawan ingin memiliki buku atau novel tersebut, bisa langsung hubungi saya lewat akun media sosial saya, Facebook maupun Instagram. Atau kalau kawan-kawan ingin tahu isi novel tersebut, bisa menyaksikan di channel Golagong TV. Nah, di channel Golagong TV itu Kang Golagong membedah buku Meniti Tangga Mahabbah karangan saya. Nah, kita sampai kepada mahabbah, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang mukasyafah. Apa itu mahabbah? Jadi kalau menurut Robi'ah Al-Adawiyah itu mahabbah itu tidak bisa kita jelaskan. Bagaimana kita bisa menjelaskan sesuatu yang ketika kita berada di hadapannya maka kita terasa hilang, lenyap. Nah, itulah cinta. Jadi cinta itu tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata apapun itu. Penjelasan yang kita dapat dari buku misalnya, buku bacaan, maka itu tidak bisa menjadi jaminan untuk mendefinisikan tentang cinta. Karena cinta ini adalah pekerjaan emosional, perasaan. Jadi orang yang bisa merasakanlah yang bisa menjelaskan apa itu cinta. Dan setiap orang pasti memiliki pengalaman perasaan yang berbeda-beda. Nah, mahabbah ini adalah salah satu konsep di dalam ilmu tasawuf untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Jadi objek yang kita cintai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah, dulu saya juga pernah sempat menyampaikan bahwa kita itu tidak bisa mengejar Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal atau dengan pikiran. Maka ada Allah itu pernah menyampaikan tatafakkaru anil khalqi wala tafakkaru anil khaliq. Jadi pikirkan makhlukku, kata Allah, jangan pikirkan aku. Jadi dengan Allah itu kita cinta saja. Dan di dalam Al-Quran juga Allah telah menjelaskan, kan, seperti ayat yang tadi saya baca di mukadimah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi katakanlah wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintaiku, kata Allah, maka suruh ikut dengan engkau, karena engkaulah yang tahu jalannya.
Nah, jadi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah urusan cinta. Bukan urusan ketaatan atau dagang. Selama ini yang kita saksikan itu orang-orang itu seperti berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka sholat, misalkan sholat berjamaah sekian pahalanya, sholat sendiri sekian pahalanya. Atau kalau ingin dapat rezeki yang banyak, mereka melakukan sholat duha. Nah, itu sebenarnya ada nilai dagang di situ. Jadi apapun yang kita lakukan itu bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada motivasi lain. Nah, ini yang sering dikritik oleh para sufi. Jadi tidak ada nilai ikhlas di dalam itu. Sedangkan salah satu tokoh yang mencetuskan konsep mahabbah ini, Robi Al-Adawiyah, itu pernah mengungkapkan suatu syair. Jadi bila sujudku kepadamu karena takut neraka, maka bakar aku dengan apinya. Bila sujudku karena damba surga, kata Robi'ah, maka tutuplah surga itu. Tapi bila sujudku hanya demi engkau semata, maka jangan palingkan wajahmu, karena aku rindu menatap. Nah, ini ada nilai ikhlas yang sangat besar. Tidak ada lagi imbalan atau mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi apapun karuniamu untukku di dunia, kata Robi'ah, maka hibahkan pada musuh-musuhmu. Dan apapun yang kau persembahkan kepadaku untukku di akhirat, maka persembahkan kepada sahabat-sahabatmu. Sementara untukku cukuplah hanya engkau saja, kata Robi'ahnya. Jadi orang-orang yang sampai dalam level mahabbah, mereka itu menempatkan Allah itu sebagai segala-galanya. Tidak ada lagi embel-embel. Rezeki, pahala itu semua urusan Allah. Allah mau ngasih atau mau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita lagi. Tidak ada intervensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ini maka balasannya ini. Nah, tidak ada seperti itu. Itu semua kehendak Allah. Kita hanya melakukan kewajiban tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, mahabbah ini memiliki beberapa jenis menurut Abu Nasir Al-Sarraj. Yang pertama itu mahabbah atau cintanya orang awam. Nah, cintanya orang awam ini adalah mereka itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau berzikir, fazkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah, jadi pada level ini orang itu merasa dia itu senantiasa berdialog dengan Allah. Jadi aku ada, Allah ada, dan berdialog sama-sama ada. Nah, namun kadang pada level cintanya orang awam ini, terkadang dirinya itu masih muncul. Jadi kadang-kadang mereka mengeluh gitu, mengapa kau limpahkan ini ya Allah, atau mengapa kau berikan cobaan ini kepadaku ya Allah. Nah, masih ada kepentingan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu cintanya orang-orang yang siddiq. Nah, cintanya orang-orang siddiq ini, dia ada, akunya itu masih ada, kemudian Allah ada, namun kepentingan Allah itu lebih didahulukan. Nah, jadi keluhan-keluhan tadi itu sudah mulai berkurang karena tujuannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, cinta yang sudah sangat tinggi itu, yakni cintanya orang-orang yang arifin. Nah, dalam cinta orang yang arifin ini, akunya itu sudah tidak ada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
yang ada itu hanya yang kita cintai. Nah, sering kan kita seperti itu. Nah, dalam hal ini kan objeknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun apapun itu Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan, dan dirinya itu sudah tidak penting lagi. Maka ada istilah fana dalam ilmu tasawuf. Jadi mahabbah ini beberapa ulama-ulama tasawuf itu sering menempatkannya pada makom puncak atau makom yang tertinggi. Al-Qusairi misalnya pernah menempatkan mahabbah itu dalam makom puncak. Kemudian Imam Al-Ghazali juga. Nah, kemudian cinta itu memiliki 10 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan al-ilaqah atau ketergantungan. Nah, orang yang jatuh cinta itu biasanya akan merasa ketergantungan. Jadi mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Nah, jadi kalau objeknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa ketergantungan. Dimanapun kita akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik lagi ke tingkat kedua, yakni yang bernama al-iradah atau keinginan. Nah, ini di atas al-ilaqah, ketergantungan tadi, sudah mulai timbul keinginan. Ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik lagi ke tingkat asy-syabahah, ketercurahan. Nah, ini apapun yang kita lakukan itu kita merasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau objek yang kita cintai. Nah, dalam arti kan ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik lagi ada tingkatan al-gharam yang keempat, yakni cinta yang menyala-nyala. Nah, ini udah mulai tinggi tingkatannya. Kemudian ada lagi al-widad, yang kelima itu al-widad, yakni muncul ketulusan atau kelembutan. Jadi cinta yang widad ya, yang tulus itu akan mawaddah, nanti timbul mawaddah. Kemudian asyagaf, cinta yang mendalam, sudah merasuk ke dalam hati. Kemudian al-ish, kerinduan. Nah, mulai muncul kerinduan. Jadi dari keinginan tadi muncul kerinduan yang sangat mendalam. Kemudian at-tayammum. Nah, at-tayammum ini tidak ada hubungannya dengan pengganti wudu ya. At-tayammum ini memperbudak dan merendahkan diri. Nah, sekarang ini kan sering ada istilah dari anak-anak muda itu, bucin ya, budak cinta. Nah, ini kalau objeknya Allah Subhanahu wa taala tidak apa-apa kita menjadi bucin, budak cinta. Tapi kalau objeknya perempuan ya kalau bisa jangan lah. Kemudian at-ta'abud. Nah, ini lebih tinggi daripada at-tayammum tadi, memperbudak. Ini penghambaan diri. Jadi kalau budak itu kan disuruh-suruh baru dia melakukan. Nah, kalau di dalam penghambaan ini jangankan disuruh, tidak disuruh pun ia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh yang dia cintai. Nah, dalam artian ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 10 itu ada al-khullah. Nah, ini cinta yang memenuhi jiwa. Jadi tidak ada tempat lagi untuk yang lain di hatinya selain yang dia cintai, Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana-mana mereka berdua saja. Di mana ada dia, di situ ada Allah. Saling menatap. Di mana dia menatap, di situ wajah Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, oke. Saya rasa penjelasan tentang mahabbah sampai di sini saja. Mungkin kalau kita jelaskan secara lebih rinci maka akan sangat panjang sekali. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar dan kita akan bahas di video yang selanjutnya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa Pandia RS TV yang telah menonton konten-konten di channel ini.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena video ini sangat bermanfaat sekali. Jangan anggap apa yang kita jelaskan atau yang kita pelajari ini adalah ilmu-ilmu tua. Sering orang beranggapan ilmu tasawuf itu adalah ilmu tua, hanya orang-orang tua yang boleh belajar. Bahkan ada orang yang beranggapan 40 tahun ke atas baru boleh belajar ilmu ini. Jadi itu pendapat yang salah, karena kita tidak tahu umur kita sampai mana. Bahkan yang muda pun bisa duluan daripada yang tua. Karena kalau motor itu kan yang bensinnya lebih banyak, maka larinya lebih cepat, lebih kencang. Nah, jadi kita tidak tahu. Jadi yang muda-muda pun harus belajar tentang hal-hal seperti ini, karena ilmu yang kita pelajari di channel ini adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana cara kita pulang. Jadi agar ilaihi roji'uninya itu dengan sebenar-benarnya gitu. Jangan sampai ada embel-embel. Jadi benar-benar berasal dari Allah, balik kepada Allah. Nah, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.